Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester genap. Materi kali ini adalah lanjutan dari bab yang ketiga, yaitu mengenai ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tema ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Jadi, yang dimaksud dengan ekonomi kreatif ini adalah sumber ekonomi yang mengandalkan ide dan pengetahuan manusia atau sumber daya manusia. Ekonomi kreatif juga dapat diartikan konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreativitas. Latar belakang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual atau kreativitas sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dengan mengasah kreativitas, ini dapat menghasilkan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai pada tahun 2006, yaitu ketika masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian Presiden Joko Widodo membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau BIKRAF pada masa pemerintahannya. Pemerintah sangat serius dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini, dan dengan adanya BIKRAF diharapkan bisa melindungi dan juga mendorong para pelaku industri kreatif. Ekonomi kreatif diharapkan mampu memajukan perekonomian negara. Negara yang inovatif dan kreatif akan menjadi pemenang dari ekonomi kreatif ini, terutama negara-negara yang mempunyai kota-kota besar dengan sumber daya manusianya yang tinggi dan juga kreativitas didukung dengan teknologi dan informasi akan meningkatkan ekonomi kreatif dan juga meningkatkan perekonomian negara. Ekonomi kreatif di Indonesia dari hasil studi pertumbuhannya berada di atas sektor lain seperti listrik, gas, dan air bersih, yaitu sekitar 5,67%. Nah, ini dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan sampai saat ini mencapai 7%. Tentunya masyarakat Indonesia harus optimis dengan perkembangan dari ekonomi kreatif ini. Perkembangan teknologi dan internet yang pesat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan bisnis yang menjanjikan ini. Dengan perkembangan teknologi dan internet di Indonesia, diharapkan ekonomi kreatif ini juga berkembang pesat karena dengan mudahnya masyarakat Indonesia mempromosikan usahanya dan juga mendapat informasi dari ekonomi kreatif ini. Ekonomi kreatif di Indonesia harus terus-menerus dikembangkan karena Indonesia sangat diunggulkan dalam peningkatan ekonomi kreatif. Keunggulan Indonesia dalam hal ekonomi kreatif dibanding negara-negara yang lain, yaitu satu, Indonesia mempunyai kota-kota yang sudah dikenal seperti Bali, Jakarta, Bandung. Kemudian, salah satu yang menjadi faktor keunggulan ekonomi kreatif Indonesia adalah Indonesia memiliki budaya dan juga banyak tempat-tempat wisata. Ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kreatif dari masyarakat Indonesia. Ada 15 sektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada arsitektur, desain, fashion, video, film dan fotografi, kerajinan, kuliner, musik, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, pasar barang seni, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio.
Sektor yang pertama dalam ekonomi kreatif yaitu arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level besar sampai level kecil. Contohnya arsitektur rumah, gedung, taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu desain. Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa, riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Tiga yaitu fashion, kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris model lainnya, produksi pakaian, mode, dan aksesorisnya, konsultasi lini produk berikut, distribusi produk fashion. Contohnya di sini kreasi fashion, yaitu ada kreasi dari busana muslim. Kemudian untuk mendukung dari ekonomi kreatif dalam hal fashion ini diadakan event-event atau acara seperti ada fashion show yang dilakukan di Kota Lama, Semarang. Kemudian ada karnaval yaitu di GFC, Jember Fashion Carnaval di Jember, Jawa Timur. Sektor video, film, dan fotografi, kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi. Di sini saya contohkan ada pembuatan video untuk diupload di channel YouTube. Sektor kelima, kerajinan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Bagi contohnya, yaitu kerajinan miniatur Menara Kudus, kemudian kerajinan ukir dari Jepara, dan juga ada kerajinan monel dari Jepara juga. Sektor yang keenam yaitu kuliner, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, membuat atau mengolah makanan. Banyak sekali kuliner-kuliner yang unik, salah satunya yaitu adanya ayam geprek. Sektor yang ketujuh yaitu musik, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Di sini saya contohkan yaitu ada pergelaran musik. Sektor ke-8 penerbitan dan percetakan, kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Dalam sektor ini contohnya yaitu penerbitan buku. Sektor yang ke-9 yaitu periklanan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan atau promosi. Periklanan itu sangat penting untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Mungkin dari anak-anak ada yang sangat kreatif dalam mempromosikan produknya. Sektor ke-10 permainan interaktif atau game, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer, dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Dalam sektor ini, ekonomi kreatif, yaitu mengenai produksi game. Kalau pemain game, itu bukan termasuk dari ekonomi kreatif. Sektor ke-11, riset dan pengembangan, kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dan ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. Sektor 12, seni pertunjukan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. Contohnya wayang, balet, tarian tradisional, drama, musik, teater, opera. Contoh dari sektor seni pertunjukan ini saya contohkan yaitu adanya seni ketoprak. Kita tahu bahwasanya ketoprak itu adalah kesenian dari Jawa Tengah. Sektor ke-13 yaitu pasar barang seni, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Itu contohnya pasar barang antik, yang mana di situ menjual barang-barang yang mempunyai sejarah yang tinggi atau barang-barang yang unik. Sektor ke-14 layanan komputer dan piranti lunak atau software, kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan pengembangan piranti lunak. Sektor ke-15 televisi dan radio,
kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi, di mana di dalamnya ada game, kuis, reality show, infotainment, penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Kalau di televisi contohnya ada program-program televisi, ada reality show, infotainment, atau kuis, dan lain sebagainya. Kemudian acara-acara radio, penyiaran radio, dan seterusnya. Sekian materi kali ini. Untuk materi selanjutnya mengenai pasar bebas, saya mengharapkan anak-anak bisa membaca materinya terlebih dahulu sebelum PJJ pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.